Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosefa Yeti dengan NIM 20104171115. Kelas A1 Manajemen, jurusan Manajemen, mata kuliah MPI atau Manajemen Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Ibu Melia Yusita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu WTO atau World Trade Organization. Apa itu WTO? WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional perdagangan yang mengatur perdagangan internasional. WTO ini terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. WTO juga memiliki tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement of Tariff and Trade atau GAATI. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi seluruh jumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda atau DDA yang dimulai pada tahun 2001. Keputusan WTO di antara kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council di bawahnya terhadap badan-badan subsidiar yang meliputi Dewan Komite dan Subkomite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Materi atau KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. WTO juga memiliki prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle atau MFN, dan perlakuan non-diskriminasi dan di antara negara anggota serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang pembangunan yang memadai dipandang dan akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Terkait dengan DDA dan KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDC untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan isu-isu
utama yang dibahas mencakup isu pertanian, akses pasar bukan pertanian atau non-agricultural market access atau nama, perdagangan di bidang jasa. Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi, antara lain food security, livelihood security, dan rural development. Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka. Sekarang, target program kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 komite negosiasi grup diharapkan mengeluarkan final text atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan single undertaking putaran Doha pada bulan April 2011. Selanjutnya, kesepakatan atas keseluruhan paket putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2011 dan pada akhirnya seluruh jadwal dan naskah hukum kesepakatan putaran Doha selesai ditandatangani akhir tahun 2011, namun target tersebut nampaknya sudah terlampaui batas waktunya dan belum ada perubahan program kerja yang ada. Nah, pada bulan Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat menteri atau KTM WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan politis yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha Development Agenda 2 tahun ke depan. Arahan politis yang disepakati bersama terkait tema-tema sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO. Yang kedua, penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan. Sedangkan yang ketiga, langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Sebuah titik terang pada KTM ke-9 Bali pada tanggal 3 sampai 7 Desember 2013, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, organisasi ini dianggap telah full delivered. Negara-negara anggota WTO telah menyepakati paket Bali sebagai outcome dari KTM ke-9 WTO. Isu-isu dalam paket Bali mencakup isu fasilitasi perdagangan, pembangunan atau LDC, serta pertanian merupakan sebagian dari isu perundingan DDA. Disepakati paket Bali merupakan suatu capaian historis. Pasalnya, sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuk barang antar negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi pada mekanisme pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Arus masuk keluar barang yang lancar di pelabuhan tentu akan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan memperluas akses pasar produk ekspor di Indonesia di luar negeri. Selain itu, paket Bali juga mencakup disepakatinya fleksibilitas dalam isu public stockholding for food security. Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi negara-negara berkembang untuk memberikan subsidi bagi ketersediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin tanpa khawatir digugat di forum dispute settlement body atau WTO. Dengan paket Bali, kredibilitas WTO telah meningkatkan sebagai satu-satunya forum multilateral
yang menangani kegiatan perdagangan internasional sekaligus memulihkan political confidence dari seluruh negara anggota WTO. Mengenai pentingnya penyelesaian perundingan DDA, hal tersebut secara jelas dicantumkan dalam Post Bali Work, di mana negara-negara anggota diminta untuk menyusun work program penyelesaian DDA di tahun 2014. Selesainya perundingan DDA akan memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang LCD dalam berintegrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral. Indonesia di WTO. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA berdasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi-koalisi tersebut, antara lain G33 dan G20. Nama 11 yang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian development objektif dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia seperti pembangunan kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Indonesia juga selaku koordinator G33 juga terus melaksanakan komitmen pada peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan duta besar head of delegation, senior official meeting, dan pertemuan tingkat menteri baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Hal ini bertujuan demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Sebagai koalisi negara berkembang, G33 tumbuh menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perundingan pertanian. Anggotanya saat ini bertambah menjadi 46 negara. Indonesia juga menilai bahwa apa yang sudah disepakati sampai saat ini, draft modalitas pertanian dan nama, merupakan basis yang kuat bagi perundingan selanjutnya yang sudah mencapai tahap akhir. Dalam kaitan ini, adanya upaya untuk meninjau kembali kesepakatan umum yang sudah dicapai. Diharapkan tidak akan mengubah keseimbangan yang ada atau backtracking kemajuan yang sudah berhasil dicapai. Dan negara-negara anggota diharapkan bersikap programatis dan secepatnya menyelesaikan putaran Doha berdasarkan tingkat ambisi dan balance yang ada saat ini. Selanjutnya, negara-negara ini membicarakan ambisi baru pasca Doha, walaupun adanya dorongan dari negara maju untuk meningkatkan level of ambition akses pasar putaran Doha melebihi draft modalitas tanggal 6 Desember 2008. Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha, dan Indonesia juga terbuka atas cara-cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengedepankan prinsip single undertaking dan mengutamakan pembangunan bagi negara berkembang dan LDC. Terakhir dimutakhirkan pada 8 Januari 2014. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.